Musim 2025-2026 nih akhirnya sudah berakhir. Masa susah sempat dirasakan, tetapi masa baik juga akhirnya bisa kita dapatkan. Siapa sangka sih dari peringkat 15 di musim sebelumnya, MU bisa berada di peringkat ketiga nih di akhir musim kemarin dan lolos untuk masuk ke UCL. 3 pelatih dalam satu musim. Setengah musim dipegang sama Amorim, dan Fletcher sempat menjadi caretaker nih selama beberapa game, dan akhirnya Carrick yang ditunjuk sebagai manajer interim, dan saat ini dia mendapatkan posisi manajer permanen MU untuk 2 musim ke depan. Sejujurnya nih, sebelum musim 2025-2026 kemarin dimulai, gue tuh memiliki ekspektasi yang memang cukup gue tekan gitu loh, karena gue ngerasa 8 besar aja harusnya itu udah baik banget. Dimana di musim sebelumnya MU kan dari 15 nih, dan gue ngerasa sektor yang baru diperkuat itu baru di posisi penyerang dan juga di goalkeeper, which is kita datangin Saint Elements, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan juga Mbeumo. Masih ada beberapa sektor yang masih agak lemah, especially di sektor tengahnya. That's why gue bukannya menurunkan standar Manchester United nih, karena ekspektasi gue cuma 8 besar, tetapi gue hanya ingin berusaha untuk objektif dan juga melihat situasi lah. So, di video ini nih, gue bakal bahas musim yang baru saja berakhir ini dan apa sih faktor-faktor yang bisa bikin MU ada di peringkat 3. Yang pertama, banyak tim lain yang inkonsisten. Yang kedua nih, pembelian pemain yang sesuai target. Dan yang ketiga, itu adalah penunjukan Michael Carrick yang menurut gue sesuai dengan kebutuhan Manchester United. Dan yang keempat, itu adalah beberapa pemain senior yang memiliki musim luar biasa. Bruno Fernandes, he's unbelievable. Casemiro bangkit, Mainu improve, dan Maguire yang seperti terlahir kembali. Yang pertama, gak bisa dipungkiri kalau tim lain banyak yang inkonsisten di musim kemarin ini. Liverpool nih, surprisingly, dari musim sebelumnya di mana mereka juara EPL, tetapi setelah menggelontorkan dana sekitar 450 juta pound sterling nih, mereka malah kehilangan chemistry dan mentalnya juga menurun. Dan itu cukup membuat mereka inkonsisten selama satu musim. Tim selanjutnya juga ada Tottenham yang masih struggling juga kayak musim sebelumnya. Ya, kalau di musim sebelumnya hadiahnya menang Piala Eropa ya, ngalahin MU. Tapi kalau di musim ini mereka benar-benar total struggling, tapi untungnya di penghujung musim mereka mendatangkan De Zerbi yang mampu menyelamatkan mereka dari zona degradasi. Lalu ada Chelsea nih yang kehilangan Enzo Maresca dan permainan mereka semakin menurun dan menurun. Gak cuma permainan, tapi klasemen juga makin menurun nih di bawah asuhan Liam Rowe senior sampai akhirnya dipecat juga dia. Lalu ada Manchester City yang memang mereka memenangkan beberapa piala nih di musim ini, tetapi nggak bisa dipungkiri kalau di Premier League nih biasanya City yang sangat amat superior kalah paling cuma sekali dua kali, tapi di musim ini mereka cukup amat inkonsisten. Dan memang kita tidak bisa menutup mata, hanya Arsenal yang konsisten, dan ya menurut gue ini memang layak juara lah nih tim. Dari awal gue memang memegang Arsenal yang akan juara. Oke, kita langsung masuk ke faktor kedua kenapa Manchester United itu bisa ada di posisi 3, yaitu adalah pembelian pemain yang sesuai target. Gue harus apresiasi banget nih kinerja dari Ineos, dimana mereka tuh mendatangkan pemain yang bisa dibilang semuanya berhasil nih. Dimana MU memfokuskan untuk rebuild sisi menyerang dan juga membeli satu goalkeeper yang mengubah MU nih. Di mana MU mendatangkan Matheus Cunha 62,5 juta, Mbeumo itu 71 juta, Sesko 73 juta, dan Saint Elements cuma 18,5 juta. Gue gak akan banyak bahas Diego Leon di video ini karena dia didatanginnya tuh seingat gue di musim dingin ya sebelumnya, bukan di musim panas kemarin. Di musim ini dia lebih banyak dipinjamkan. Oke, kembali lagi gue pengen bahas soal 4 pemain yang didatengin sama MU yang memang merubah nasib MU di musim ini nih. Ineos mendatangkan mereka menurut gue cukup keren karena Ineos itu memastikan bahwa 4 pemain ini memang ingin bergabung dengan MU, memprioritaskan MU. Dan hal ini menurut gue keren ya, karena ya sudah lama banget ya MU selama bermusim-musim itu tuh bisa ngejar satu pemain selama berbulan-bulan berujung nggak dapet. Dan akhirnya MU tuh panic buying. Tapi kali ini nih Ineos itu menggunakan strategi yang menurut gue sangat amat oke, dimana mereka memutuskan untuk pemain tuh harus mau dulu dan memprioritaskan MU, dan hatinya memang, passionnya memang
100% untuk tim ini, sehingga saat dealing itu nggak buang waktu. Dan juga bukan buat pancingan untuk klub lain buat naikin harga gitu. 4 pembelian yang memang sangat MU butuhkan. 4 pembelian yang memang merubah nasib Manchester United di musim kemarin. 4 pembelian yang benar-benar tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. 4 pembelian yang sangat amat worth it menurut gue dari segi harga. Dan 4 pembelian yang benar-benar mentransformasi Manchester United menjadi menyeramkan nih di sisi menyerang maupun mencegah kebobolan. Mbeumo 33 games, 12 goals dan 3 assist. Mbeumo nih luar biasa ketika menjadi winger, tetapi juga nggak kalah luar biasa ketika dia menjadi striker. Dia selalu memberikan dampak ketika dia tuh dimainkan. Pemain yang menurut gue selalu bisa diandalkan nih. Dia big game player, dia scoring versus City, dia scoring versus Arsenal, dia scoring versus Tottenham. Walaupun nih setengah musim terakhir dimana setelah pulang dari AFCON nih dia sempat terlihat kayak kehilangan sentuhannya. Tapi kemarin dia mengakhiri musim dengan 2 goals dari 2 games ya, menurut gue not bad lah. Hopefully nih next season dengan ritme lebih baik, dengan fisikalitas yang lebih segar, dengan udah dapat istirahat, dan juga mungkin chemistry lebih kebentuk, dan mungkin mendapatkan chance untuk meningkatkan fisikalitas di pre-season, dia akan mendapatkan musim yang lebih baik nih. Dan gue yakin banget dia akan ngasih gol dan ngasih assist lebih baik dibandingkan di musim pertamanya dia. Yang kedua adalah our striker nih, Benjamin Sesko. Dia datengin tuh di 22 tahun dan di mana dia tuh didatengin dari Liga Jerman ke Liga Inggris dan dia langsung memainkan 30 games dan menghasilkan 12 goals dan 1 assist. Not bad at all buat anak muda yang dimana dari Liga Jerman, tetapi menurut gue dia langsung kasih impact nih. Kerennya nih, Benjamin Sesko itu menghasilkan shots on target terbanyak nomor 2 nih di IPL. Seingat gue di angka 1,9 shots per gamenya nih, di bawah Kostulasnya Brighton. Haaland itu ada di satu posisi di bawahnya si Benjamin Sesko. Gue inget banget nih di musim panas lalu nih, beberapa kandidat untuk striker tuh ada beberapa nama ya. Ada Gyökeres, lalu ada Liam Delap gitu loh. Tetapi gue grateful banget Ineos itu ngincernya dan mendapatkannya malah Benjamin Sesko. Dimana nih Liam Delap itu memilih Chelsea ketimbang Manchester United karena Chelsea bermain di Champions League. Tetapi dia memiliki musim yang menurut gue sangat amat buruk untuk seorang striker yang sudah EPL proven, dimana dari 28 games nih dia cuma ngegolin 1 gol. Dan untuk Gyökeres nih, memang kalau dikomparasi dari jumlah gol nih, Gyökeres sama Benjamin Sesko jelas beda. Gyökeres ngegolin di EPL tuh seinget gue 14 goals. Tetapi kalau gue ngelihat secara jangka waktu ke depannya dan cara permainan dari Benjamin Sesko, menurut gue Sesko memiliki future yang lebih panjang lah di EPL. Dia masih bisa bermain di high level itu untuk waktu yang sangat lama gitu loh di EPL. Dan secara atribut pun kalau ngomongin Sesko di compare sama Gyökeres, gue ngerasa Sesko tuh bisa bermain dari sisi tengah, bisa bermain dari luar kotak penalti, bisa duel badan, bisa duel udara. Dia memiliki kecepatan, dia juga powerful untuk nge-shoot. Dan yang paling gue seneng ya dengan didapetinnya si Sesko ini adalah dia itu pemain yang egonya tuh gak tinggi gitu. Biasanya kalau pemain muda kan terkadang kita menemukan pemain-pemain yang sulit untuk menerima masukan dari pemain lain gitu loh. Tetapi kalau kita lihat dari Sesko, tidak menunjukkan hal-hal tersebut. Malah justru dia willing to do better dan selalu menerima masukan-masukan dari Casemiro ataupun Bruno Fernandes ketika di lapangan. Pembelian ketiga yang menurut gue ini nggak cuma permainan doang yang bikin jauh lebih baik, tetapi vibes Matheus Cunha. 33 games, 10 goals dan 2 assist. Kalau ngelihat Cunha tuh kayak dia pemain yang selalu kasih positif energi gitu loh. Dan gue yakin banget siapapun, klub manapun, ruang ganti manapun selalu grateful kalau misalkan memiliki Matheus Cunha di dalam timnya. Great mentality, selalu bermain sepenuh hati, passion yang gak habis-habis, dan juga larinya nggak pernah berhenti. Matheus Cunha nih menurut gue upgrade banget lah untuk sisi kirinya MU gitu loh. Dimana dia drop deep bisa, dia main nusuk bisa, dia main melebar bisa, dia jemput bola bisa, dia link up bisa, dia jadi ekstra pemain di lini tengah MU juga bisa. Dan yang paling penting itu adalah decision making dari Matheus Cunha yang menurut gue itu tuh selalu tepat waktu
Dan ditambah nih, Matheus Cunha tuh adalah seseorang yang memiliki teknik yang menurut gue top banget. Dan itu tuh menunjang banget ketajaman dia di dalam dan juga di luar kotak penalti. Dan pemain keempat yang dibeli sama MU yang merubah jalannya pertandingan, yang merubah nasib dari Manchester United itu adalah Sané Lammens. 32 games, 8 clean sheets, dan 6 kali man of the match. Ya kalian tau lah ya, kalau misalkan dikomparasi sama kiper sebelumnya nih, Andre Onana, Sané Lammens jelas memiliki atribut yang upgrade banget. Gue inget banget nih, di musim panas kemarin ketika memang MU ingin mendatangkan kiper, orang-orang banyak sekali atau fans-fans MU banyak sekali yang lebih menginginkan Donnarumma dan juga Emi Martinez gitu. Tetapi gue gak tahu kenapa feeling gue memang selalu jatuh ke seorang Sané Lammens ini. Finally ya guys, setelah David De Gea, MU tuh akhirnya memiliki kiper yang mampu organisasi lini belakang dengan baik, menunjukkan komando area yang jelas, memiliki ketenangan, dan yang paling gue suka adalah dia tuh bijak dalam handle situasi. Lammens nih dinobatkan menjadi pembelian terbaik di musim ini, yang menurut gue setuju banget. Dibeli dari Royal Antwerp di umur 22 tahun, cuma berapa harganya? 18,5 juta. Tetapi nih di musim pertamanya harganya itu menurut gue kayak bikin shock gitu loh, karena dia langsung menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan juga great mentality. Sané Lammens nih memainkan 32 games di musim ini dan mendapatkan 117 tembakan, di mana 78 tembakannya itu berhasil dia amankan dan kebobolan 39 tembakan. Di akhir musim nih, Sané Lammens berhasil menduduki posisi nomor 1 sebagai pemain yang mampu menggagalkan gol paling banyak. Dan di bawahnya nih ada Bart Verbruggen, kipernya Brighton. Terus habis itu ada Donnarumma dan juga ada Dean Henderson dan lain-lain. Kalau tadi kita udah bahas 4 pemain yang merubah nasib Manchester United di musim kemarin, kita masuk ke faktor ketiga kenapa MU bisa ada di posisi 3 nih di akhir musim kemarin, yaitu adalah penunjukan Michael Carrick yang memang sesuai dengan kebutuhan Manchester United. Carrick nih datang ke MU setengah musim, tetapi dia langsung menjadi salah satu pelatih dari 6 pelatih yang mampu memenangkan 9 games awal dari 10 games yang dijalani. Carrick nih mentransformasi Manchester United menjadi tim yang tidak mudah dikalahkan. Dan tentunya kalau misalkan soal taktik, gue ngerasa memang Carrick ini lebih simple, lebih mudah untuk dijalankan dengan kondisi tim yang saat ini. Ya mungkin dilihatnya Michael Carrick nih kayak pelatih yang gak punya style of play, gak kayak pelatih-pelatih zaman sekarang seperti Luis Enrique yang positional play, atau Vincent Kompany nih yang kayak dominating ball, dan Pep Guardiola nih yang possession base, dan masih banyak lagi. Kalau gue sih ngelihatnya lebih positif gitu loh. Sepak bola under Michael Carrick itu mungkin gue rasanya tuh lebih adaptif. Dia tuh menyesuaikan dengan lawan siapa yang lagi dihadapi gitu loh. Kalau kayak kemarin versus Manchester City nih, dimana MU menggunakan 4-4-2 low block. Dan sedangkan di game berikutnya pas melawan Arsenal nih, MU menggunakan 4-2-3-1 high pressing. Pas melawan Chelsea nih, MU masih menggunakan 4-2-3-1 tetapi man to man marking. Di second half melawan Brentford nih, Michael Carrick mencoba untuk menggunakan 5 back. Jadi sejauh ini nih 17 games under Michael Carrick, Carrick itu sudah menggunakan 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3 juga udah. Walaupun mostly memang menggunakannya 4-2-3-1. Tapi sebenarnya selain taktik, apa sih yang bisa merubah Manchester United seperti dalam sekejap gitu berubahnya? Menurut gue nih, Michael Carrick itu merubah mental Manchester United. Dia itu menunjukkan kepercayaan ke seluruh pemain dengan konsisten dan sama rata. Dan menurut gue ini hal yang paling fundamental gitu. Permasalahan Manchester United selama bermusim-musim, selama bertahun-tahun sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, sebenarnya banyak sekali pemain bagus yang dibeli sama Manchester United, tetapi kelihatan lack of mentality dan lack of konsistensi. Dan gue ngerasanya ya, Michael Carrick itu punya positive energy, punya positive feelings yang itu tuh bisa ngeradiasi ke satu tim gitu. Carrick nih ya, terlihat simple, terlihat tenang, dan dia memiliki man management yang menurut gue bagus banget. Walaupun ya bisa gue bilang, ruang ganti itu terlihat positif tuh sebenarnya sudah sejak zamannya Ruben Amorim. Dimana tim ini tuh sudah terlihat seperti keluarga lagi. Beberapa pemain yang bisa dibilang toxic dan tidak 100% buat Manchester United tuh sudah mulai dijual satu persatu gitu loh. Tetapi sayangnya
di penghujung karir Ruben Amorim, keadaan ruang ganti itu jadi tidak baik. Tapi Carrick nih berhasil untuk membuat ruang ganti nyaman lagi, berhasil untuk ngebuat tim ini jadi kayak keluarga lagi, dan mereka selalu celebrate pencapaian satu sama lain. Dan kenapa gue bisa bilang Michael Carrick ini manajemennya bagus gitu loh, dimana beberapa waktu saat Mbeumo dan juga Ahmad tidak bermain dengan baik, gue bisa melihat manajemen dari Carrick ini cukup tenang, dan dia tuh selalu kasih reassurance gitu loh ke para pemain ini loh, tetap dikasih kepercayaan, tapi nggak cuma ke pemain-pemain yang underperform kayak Ahmad dan Mbeumo, tetapi juga gue ngerasa dia tuh kasih kepercayaan penuh ke pemain-pemain muda nih, kayak Benjamin Sesko, Shalesi, di situ juga ada Tyler Fletcher dan juga Eden Heaven. Nah, kalau dari segi permainan nih, selama 5 bulan Michael Carrick melatih MU nih, gue sadari memang possession itu bukan segalanya. Possession juga agak menurun nih angkanya. Dan juga secara intensitas gue tidak melihat intensitasnya setinggi pelatih sebelumnya gitu loh. Tetapi di tangan Carrick, MU tuh jadi lebih efisien. MU berhasil ngegolin 33 gol, dan seinget gue ya, MU itu ngegolin paling banyak gol setelah Michael Carrick gabung gitu loh, sebanyak 33 gol tadi. Gak cuma gol, tetapi kemenangan juga lebih sering didapatkan nih. Dari 17 games nih, 12 kalinya menang, 3 kalinya seri, dan 2 kalinya kalah. Dan gua rasa ya, manajemen dan kebanyakan fans itu lebih memprioritaskan pelatih yang adaptif gitu, dan lebih memprioritaskan pelatih yang bisa kasih 3 poin deh dibandingkan style of play gitu, dan lebih mementingkan pelatih yang bisa kasih instant impact. Jadi kalau misalkan ditanya nih, apakah gue happy dengan penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim kemarin? Yes, jelas gue happy. Dan apakah gue happy kalau misalkan pada akhirnya Michael Carrick yang mendapatkan posisi manajer permanen MU selama 2 musim ke depan? Yes, gue happy juga. Karena ada 3 alasan. Reason dipecatnya Ruben Amorim yang pertama itu adalah karena dia nggak adaptif. Jadi kalau misalnya kita lihat Carrick sekarang, adaptif atau enggak? Yes, dia adaptif. Jadi checklist. Dan yang kedua nih, Amorim dipecat juga karena tidak sejalan dengan pembelian pemain gitu loh. Dianggap Amorim tuh kayak nggak bisa nurutin keinginan dari manajemen gitu. Perihal ini, gue rasa Michael Carrick itu jadi pelatih yang lumayan nurut dan bisa diajak kerjasama lah. Jadi checklist juga. Dan yang ketiga, Amorim pelatih yang memang butuh proses. Dan saat ini kebutuhan MU adalah pelatih yang bisa kasih instant impact. Dan di tangan Michael Carrick, MU langsung mendapatkan hasil yang instan. Jadi checklist juga. Jadi karena semua faktor tadi memang terchecklist nih, menurut gue penunjukan Michael Carrick ini sudah sesuai banget dan tentunya ngebuat gue happy lah. Menurut gue ini tuh make sense banget ya, dimana Ineos kemarin ngabarin kalau misalkan dia cuma dikasih kontrak 2 tahun ke depan. Dan ini hal yang harus gue apresiasi lagi dari Ineos, karena mereka belajar dari kesalahan nih. Dimana banyak banget pelatih-pelatih sebelumnya seperti Amorim nih yang kontraknya sampai 2027 tetapi dipecatnya di 2026. Lalu ada Ole Gunnar Solskjaer yang kontraknya sampai 2024 tapi dipecatnya di 2021. Lalu ada Erik ten Hag yang dipecatnya di 2024 padahal kontraknya masih sampai 2026. Lalu ada Louis van Gaal yang kontraknya sampai 2016 tetapi dipecatnya di 2014. Jadi ya masih banyak lagi lah pelatih-pelatih lain yang dipecat sebelum kontraknya habis. Oke, kita langsung move on aja ke faktor keempat, kenapa Manchester United bisa berada di peringkat ketiga dan lolos ke UCL. Tentunya karena para pemain senior yang memiliki musim luar biasa. Yang pertama yang tentunya akan gue bahas adalah Bruno Fernandes. Ini orang emang udah deh another level gitu loh kalau ngomongin dia. Musim ini dia memainkan 35 games. Dan masa iya orang cedera hamstring tetapi missnya cuma 3 games doang? Apakah gue rasa ini musim yang terbaik dari Bruno Fernandes? Gue rasa sih iya ya. 21 assist, 9 goals nih. Dan jangan lupa guys, dengan pencapaian dia yang sebanyak ini, setengah musim dia saat dia di bawah Amorim, dia mainnya sebagai central midfielder, bukan posisi asli dia sebagai AMF. 21 assist, 9 gol itu menurut gue pencapaian yang luar biasa banget mengingat umur dia yang sudah 31 tahun ya saat ini. Dia berhasil memecahkan rekor yang dipegang sama De Bruyne dan juga Thierry Henry. Dan dia berhasil menyamai rekor assist terbanyak di Eropa yang dipegang sama Lionel Messi dan juga
Thomas Muller nih di tahun 2019 dan 2020. Bruno Fernandes nih hampir dijual di musim lalu, dimana dia mendapatkan tawaran luar biasa banget dari Saudi dan mendapatkan lirikan dari Madrid, tetapi dia bertahan di Manchester United dan mendapatkan musim terbaik buat dirinya sendiri, tetapi juga dia memberikan musim terbaik buat MU nih setelah musim yang terburuk juga. Dan di akhir musim nih dia dinobatkan sebagai MUFC Player of the Year, Sir Matt Busby Player of the Year. Dia juga dinobatkan sebagai FWA Player of the Year, Playmaker of the Year, dan dia dinobatkan sebagai Premier League Player of the Year, dan juga dia kandidat kuat untuk memenangkan PFA Player of the Year yang akan diputuskan di Agustus nanti. Gak cuma itu, tetapi Bruno Fernandes juga chance creator terbanyak nih. Dia nge-create 136 kesempatan, dan di bawahnya ada Szoboszlai dari Liverpool dengan meng-create 78 kesempatan. Agak jauh ya itu bedanya ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri kalau misalkan emang Bruno Fernandes itu adalah salah satu kreator terbaik yang Premier League pernah saksikan. Dan kalau ngomongin musim depan nih, apakah dia akan bisa bermain sebaik ini di musim depan? Menurut gue secara atribut, secara mental, dia bisa ngasih lebih baik dari ini atau setara dengan musim ini gitu loh. Tetapi nih, manajemen harus sadar betul bahwa di musim depan MU itu akan bermain di 4 kompetisi, dan Bruno Fernandes tentunya akan lebih sering bermain dibandingkan di musim ini gitu loh. Dan dia akan menjalani 4 kompetisi di umurnya dia yang sudah 32 tahun. Jadi menurut gue ini akan menjadi musim yang sangat exciting, tetapi at the same time akan menjadi musim yang susah juga. Dan gue rasa manajemen harus tahu betul di mana mereka itu harus membeli pemain yang akan memudahkan peran Bruno Fernandes di lapangan gitu. Sehingga dengan kehadiran pemain-pemain yang lainnya yang bisa membuat kinerja dari Bruno Fernandes tuh lebih mudah gitu loh, sehingga dia masih bisa bermain di level tertinggi seperti sekarang. Jadi nih manajemen harus banget beli beberapa pemain yang bisa ngebuat Bruno Fernandes tuh bermain baik sekarang ataupun lebih baik gitu loh, dan tetap membuat dia menjadi kreator yang kreatif. Lalu pemain senior lainnya yang memiliki musim yang luar biasa itu adalah Casemiro dengan kebangkitannya dia nih. 34 games untuk seorang Casemiro yang 34 tahun nih, dan akhirnya ini adalah musim terakhir dari Casemiro setelah 4 tahun bermain untuk Manchester United. Di mana nih Casemiro datang tidak hanya memperbaiki permainan MU di lapangan, tetapi dia adalah sosok yang besar di ruang ganti. 34 games, 9 goals dan 2 assist. I wish ya MU tuh punya dia 2 atau 3 tahun lebih muda kemarin-kemarin. Casemiro nih punya influence yang luar biasa banget di lapangan maupun di luar lapangan. Di bawah Amorim dia bermain sebagai CM dengan Bruno Fernandes, dan dia kasih impact yang luar biasa. Tetapi nggak berhenti di situ, dia memberi efek yang lebih luar biasa lagi di bawah asuhan Michael Carrick. Di 34 tahunnya dia nih, dia masih jadi pemain yang nggak kenal lelah, dia hardworking, dia bisa jadi leader di lapangan gitu loh, walaupun kaptennya Bruno Fernandes. Dia juga bisa ngebantu Bruno Fernandes untuk mengelola pemain-pemain muda nih. Dia punya champion mentality, dia juga defense gila-gilaan, tetapi nggak cuma defense, dia tuh juga mengerikan ketika menyerang, especially di bola-bola mati. Di bagian tengah nih, dia kasih keseimbangan untuk Bruno Fernandes ketika bermain di bawah Amorim, dan dia juga memberikan keseimbangan yang luar biasa untuk Kobbie Mainoo ketika di paruh musim kedua dipegang sama Michael Carrick. Dan Casemiro meninggalkan klub ini setelah 160 kali pertandingan, 23 goals dan 13 assist. Luar biasa nih orang. Kayaknya bakal susah deh move on dari Casemiro. Selanjutnya, pemain senior yang pengen gue bahas itu adalah Maguire yang seperti terlahir kembali. Memainkan 23 games, tetapi nih 22 gamesnya ratingnya dia di atas 7. Jadi cuma 1 games doang yang ratingnya di bawah 7. Sangat solid dan sangat konsisten nih. 2 goals, 2 assist. Dia juga menyeramkan ketika di kotak pertahanan, dan dia juga mematikan di kotak penyerangan. Dan menurut gue ya, Maguire itu pantes banget sih dibawa Thomas Tuchel ke World Cup gitu, dan bisa jadi World Cup terakhirnya dia gitu. Karena menurut gue dia memiliki season yang sangat brilliant, konsisten banget, solid,
bisa jadi leader yang luar biasa. Mau dimainin sama siapapun juga dia bisa menjadi pemain yang bagus, dan dia bisa jadi tandem yang bagus, dan dia juga bisa mengeluarkan permainan yang terbaik juga gitu loh dari partnernya. Sama Martinez juga dia oke, sama De Ligt dia bagus, sama Yoro oke, sama Eden Hazard dia solid. Dan Maguire nih di musim ini itu tuh selain ngebawa ketenangan, tetapi dia juga ngebawa experience. Dan gue seneng banget karena dia berhasil perpanjang kontrak 1 tahun nih sampai 2027. Alright, nama selanjutnya dia bukan pemain senior, tetapi dia memang sudah ada di MU, yaitu Kobbie Mainoo yang improve banget di musim ini. Kobbie Mainoo nih melakoni 28 games dengan 1 gol dan 3 assist. Tengah musim nih di bawah Ruben Amorim ketika memainkan taktik 3-4-3, memang Kobbie Mainoo ini seperti sangat kesulitan untuk mendapatkan tempat di squad gitu loh. Dimana ketika Ruben Amorim memainkan sistem 3-4-3, dua di tengahnya itu biasanya 2 CM. Kenapa sih Kobbie Mainoo susah dapat tempat nih ketika di 3-4-3? Ya karena menurut gue dia harus bersaing sama Bruno Fernandes. Soal defense nih memang gak bisa dipungkiri bahwa Casemiro dan Bruno Fernandes nih ngasih kestabilan yang lebih baik dibandingkan Casemiro pas diduetin sama Mainoo ketika bermain 3-4-3. Mainoo dan Casemiro itu tidak menghandle transisi lebih baik lah dibandingkan duet Casemiro dan Bruno Fernandes. Dan kalau misalkan nih memang Mainoo-nya yang ditaruh CM dan Bruno Fernandes-nya yang dimajuin lebih ke depan, menurut gue nggak bisa juga gitu loh. Karena sisi kiri udah diisi sama Cunha, kanannya Mbeumo, dan depannya Sesko. Jadi nih Kobbie Mainoo memang kesulitan dapat tempat ketika di 3-4-3 karena Bruno Fernandes memang menghandle transisi lebih baik, dan juga dia masih menjadi pusat kreatif dari Manchester United gitu. Tapi nih sejak Michael Carrick masuk, duet Kobbie Mainoo dan Casemiro nih bener-bener tidak bisa digantikan. Kobbie Mainoo transformasi menjadi pemain yang sangat amat penting untuk squad MU gitu loh, dimana dia kasih defensive contribution yang lumayan banyak nih di setiap gamenya. Segi tackle, interception, blocks, recovery, dan segala macam. Mainoo nih definisi di mana-mana, jelajah area dia luas, dia menangin bola, dia jemput bola dari belakang, dia tuh ngasih ketenangan, dia juga press resistant, dia tetapi juga selalu disiplin untuk pressing. Dan surprisingly nih ketika dia diduetkan sama Casemiro, Mainoo ini bermain slightly lebih ke belakang dan ngebiarin Casemiro yang lebih sebagai box to boxnya. Walaupun kadang mereka suka switching role juga gitu. Dan I'm glad nih akhirnya ketika dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Michael Carrick dan akhirnya dia juga berkembang sebagai seorang pemain, Kobbie Mainoo nih berhasil memperpanjang kontrak selama 5 tahun nih di MU. Walaupun nih gue rasa Kobbie Mainoo nih masih ada kurangnya ya, tetapi dia pemain muda lah guys, masih banyak waktu, masih banyak space untuk dia berkembang gitu loh. Especially di tangan Michael Carrick, gue yakin banget dia bisa menjadi pemain tengah yang lebih baik gitu loh. Jadi selain pembelian-pembelian baru nih yang memang baru dibeli sama Ineos seperti Cunha, Mbeumo, Sané Lammens, dan Sesko, 4 nama tadi nih, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Casemiro, dan Maguire itu adalah pemain-pemain yang memiliki musim yang luar biasa lah di musim kemarin gitu. Tapi nggak cuma di situ guys, ada beberapa nama gitu loh. Kalau tadi kita udah bahas beberapa pemain baru yang memang langsung kasih dampak, dan juga ada 3 pemain senior yang luar biasa. Lalu ada Kobbie Mainoo yang improve banget, tetapi setelah ini gue masih akan bahas beberapa pemain yang menurut gue kontribusinya juga nggak bisa dilupain di musim ini gitu. Yang pertama yang akan gue bahas adalah Patrick Dorgu. Musim ini itu adalah musim Patrick Dorgu bermain lebih banyak sebagai left winger. 4 gol, 4 assist. Setengah musim di bawah Ruben Amorim nih, dia bermain lebih banyak sebagai left wing back. Tetapi saat Michael Carrick datang, dia itu lebih bermain sebagai left winger. Dan surprisingly, dia tuh bermain dengan sangat baik di posisi ini gitu. Yang gue suka dari Patrick Dorgu, dia itu memberikan opsi winger yang bermainnya tuh lebih melebar gitu, dimana dia memiliki kecepatan, dia bisa naik turun secara konstan tuh selama 90 menit. Dan di musim ini yang gue sadari juga, seorang Patrick Dorgu tuh improve banget dari sisi assist dan juga scoring. Kerennya nih, di game versus Arsenal, versus City, dan kemarin yang terakhir Brighton, MU itu scoring lebih banyak gol
dan MU itu lebih mengancam di depan gawang ketika Dorgu itu bermain. Dan di akhir musim kemarin nih, si Patrick Dorgu itu mendapatkan penghargaan Goal of the Season. Ya menurut gue sih dia deserve it lah. Kalau kalian lupa, ini dari golnya dia yang versus Arsenal. Dan pemain selanjutnya nih yang statistiknya bikin gue kaget banget itu adalah Luke Shaw. 38 starts dari 38 games dan dia berhasil kasih 1 gol. Sangat konsisten banget di musim ini, lumayan solid juga di musim ini, tetapi sayang banget dia nggak bisa tembus squad World Cup-nya si Thomas Tuchel. Di bawah Amorim nih, dia lebih sering dimainkan sebagai left CB gitu loh, tetapi di bawah Michael Carrick dia kembali ke posisi aslinya dia sebagai fullback kiri gitu. Di awal musim dia sempat struggling secara pertahanan gitu loh, kedisiplinan dia, fisikalitas dia yang memang udah nggak sesegar dulu gitu. Tetapi game by game dia semakin baik dan semakin baik gitu secara pertahanan. Tetapi nih karena di bawah Michael Carrick lebih sering memainkan 4-2-3-1, seorang Luke Shaw ini lebih sering dimainkan sebagai fullback kiri. Dan fullback kiri di sepak bola modern di Premier League itu dituntut untuk consistently bisa maju, bisa mundur dan tidak kena lelah. Apa ya, di umurnya Luke Shaw dan di situasi Luke Shaw saat ini, dia sudah bukan pemain yang seharusnya bermain tiap waktu, tiap game di posisi tersebut. Karena gini nih, di banyak game di musim ini ketika left wingernya diisi sama Matheus Cunha yang dimana dia bukan winger yang cara bermainnya tuh melebar, gue mengharapkan Luke Shaw ini bisa menjadi pemain yang sering melakukan overlapping ataupun underlapping gitu loh. Tetapi di musim ini gue tidak melihat banyak hal tersebut dilakukan sama Luke Shaw karena memang fisikalitas dia yang memang sudah menurun. Gue tentunya tidak mengharapkan Luke Shaw dijual nih di musim panas ini. Gue tetap menginginkan experience dia lah, atau menginginkan keberadaan dia sebagai pemain yang bisa dirotasi gitu. Tetapi gue pribadi idealnya gue ngerasa sisi kiri pertahanan itu harus ada refreshment, dan gue mengharapkan manajemen bisa mendatangkan 1 pemain atau mungkin bisa memulangkan Harry Amas. Jadi nih dari 4 kompetisi yang MU akan lakoni di musim depan, Luke Shaw ini bisa menjadi pemain yang kadang dimainkan atau kadang dicadangkan. Pemain selanjutnya adalah Diogo Dalot, 34 games. Pemain yang memang hampir sama kayak Bruno Fernandes lah, nggak pernah cedera. 1 gol, 3 assist, dan ya menurut gue ya di musim ini sebenarnya musim yang nggak buruk-buruk banget kok buat Diogo Dalot. Memang kalau ngomongin Diogo Dalot itu masih sering ada inkonsistensinya gitu. Dan kadang kita tuh suka mempertanyakan decision making yang dilakukan sama dia. Kadang yang harusnya di shoot malah di pass. Kadang yang harusnya di passing malah di shoot gitu. Dan kalau Diogo Dalot nih memang kadang suka lepas bola ataupun salah-salah passing. Tapi ya yang gue appreciate dari Diogo Dalot itu adalah dia tuh jarang banget cedera, jadi dia selalu kasih opsi lebih untuk MU gitu loh. Dan positive energy yang dia selalu kasih ke tim ini, passionnya dia bermain untuk tim ini. Dan untuk musim depan nih, sejujurnya gue tidak pengen Diogo Dalot dijual gitu loh. At least 1 atau 2 musim ke depan. Ya syukur-syukur dia bermain jadi bagus terus, konsisten terus, dan upgrade gitu loh, improve gitu. Jadi kita nggak perlu menjual dia gitu. Tetapi kalau misalkan MU memang masih ada budget lebih, gue akan dengan senang hati manajemen itu beli 1 pemain untuk nge-cover sisi kanan ataupun jadi kompetitornya si Diogo Dalot. Untuk Amad Diallo nih, 32 games, 2 gol dan 3 assist. Sebenarnya ini menjadi musim dimana Amad Diallo tuh agak underperform. Tapi nih ya bisa dibilang Amad Diallo tuh bermain jauh lebih baik ketika di bawah Ruben Amorim kemarin ketika bermain dengan 3-4-3. Dimana nih ketika di taktik 3-4-3 Amad Diallo tuh lebih sering bermain sebagai right wing back, dan gue ngerasa permainan dia ketika dia bermain sebagai right wing back itu kayak lebih fluid gitu, lebih ada intensitasnya gitu. Ketika Amorim dipecat nih, of course Amad Diallo tuh lebih sering dimainkan sebagai winger kanan gitu loh, bergantian dengan Mbeumo. Dan sejak dipegang Michael Carrick nih, gue ngerasanya possession tuh bukan segalanya gitu loh. Dan gue jadinya melihat intensitas gamenya tuh kan sedikit menurun, dan gue rasa ini yang menyebabkan Amad Diallo tuh tidak fluid sebelumnya gitu loh. Tetapi gue nggak tahu ya apakah faktor penurunan performa dia nih dari segi taktik atau lebih dari segi mental gitu loh. Karena kemarin dia juga sempat ke AFCON, mungkin secara fisikalitas dia sudah terkuras.
dan juga di AFCON dia gagal memenangkan piala. Mungkin dari situ juga ngebuat Amad Diallo ini secara mental juga sedikit terganggu gitu. Tentunya Amad Diallo ini adalah salah satu winger yang memiliki kemampuan man to man breakingnya tuh gokil gitu. Dan gue mengharapkan Amad Diallo ini nggak dijual di musim ini ya. Tentunya gue banyak banget ngerasa fans juga nggak mau dia dijual gitu. Jadi di musim depan gue harapkan dengan Michael Carrick mungkin situasi jadi lebih stabil, dan Michael Carrick juga bisa memberikan reassurance lah ke Amad Diallo, dan berakhir Amad Diallo memiliki season yang lebih bagus dari season ini. Pemain selanjutnya Mason Mount, memainkan 23 games di musim ini. Gue tuh sebenarnya suka banget sama nih pemain. Menurut gue nih pemain memang pinter banget gitu loh, dan di bawah Ruben Amorim dia lumayan sering dimainkan. Tetapi memang kalau ngomongin Mason Mount ini tuh tidak bisa terlepas dari ngomongin cedera gitu. Dia tuh cedera mulu, itu susahnya. Menariknya nih, di bawah Michael Carrick nih, kemarin dia sempat dicoba untuk 2 kali bermain sebagai central midfielder bareng sama Kobbie Mainoo. Satu game dia bermain buruk, tetapi di game terakhir versus Brighton dia bermain dengan sangat luar biasa rapih. Jadi kalau dilihat-lihat, Michael Carrick tuh ingin mencoba Mason Mount di posisi yang lain. Mungkin melihat ke depannya nih, di musim depan MU akan bermain 4 kompetisi, mungkin Carrick masih ada rasa kayaknya jangan deh dijual Mason Mount. Mungkin dia bisa digunakan di posisi-posisi yang lain gitu loh, selain nge-cover posisinya Bruno Fernandes. Ya kalau dari pendapat gue pribadi ya, gue harap dia sehat sih. Karena kalau dia sehat, satu dia bisa cover Bruno Fernandes, yang kedua dia juga bisa cover sisi kiri, sisinya Cunha, dan yang ketiga dia juga bisa main double pivot nih bareng sama Kobbie Mainoo. Bisa dibilang memang Mason Mount ini pemain yang pinter, dia juga versatile, tetapi karena seringnya dia cedera dan gajinya dia yang lumayan tinggi, menurut kalian dia mendingan dijual atau mendingan di keep? Joshua Zirkzee nih, 24 games, 2 goals dan 1 assist. Tetapi emang sih kalau dilihat 24 games, tapi dia tuh sering dimaininnya 15 menit, 10 menit, 15 menit, 10 menit. Gue rasa ya ini akan menjadi season terakhirnya Joshua Zirkzee di MU, dimana dia itu sempat dilirik sama AS Roma, dia sempat dilirik sama beberapa tim di Liga Italia. Sebenarnya sayang banget sih kalau ngomongin Joshua Zirkzee, gue ngelihat nih orang tuh memiliki ketenangan, tekniknya oke, skill setnya juga sebenarnya oke, tetapi karena jarangnya dimainkan dan sekalinya dimainin cuma 10 menit, gue ngerasa performa Joshua Zirkzee ini semakin lama semakin menurun gitu. Dan bisa dibilang Joshua Zirkzee ini kalah saing lah sama Benjamin Sesko. Ya kalaupun Benjamin Sesko yang lagi cedera, semua pelatih nih, mau Ruben Amorim, mau Michael Carrick, lebih milih Mbeumo yang jadi striker dibandingkan Joshua Zirkzee. Jadi ya kalau menurut gue sangat disayangkan, tetapi memang it's time untuk jual Joshua Zirkzee. Pemain selanjutnya itu adalah Mazraoui. Dia melakoni 20 games di musim kemarin. Ya kalau ngomongin attacking memang tidak bisa terlalu mengandalkan Mazraoui. Tetapi soal man-to-man marking, menurut gue Mazraoui itu adalah salah satu yang terbaik di Liga. Kalau dilihat dia tuh tidak memiliki kecepatan, tetapi yang gue suka dari ini orang tuh adalah disiplinnya dia, tackle bersih yang dia lakukan, dan the way dia positioning himself. Jadi untuk musim depan tentunya Mazraoui pemain yang gue nggak pengen MU jual. Dia lumayan versatile, dia bisa bermain sebagai fullback kanan, dia juga bisa bermain sebagai central back kanan. Pemain selanjutnya nih, Ugarte, 22 pertandingan. Jujur ya, gue ngerasanya tadinya tuh Ugarte akan menjadi pemain yang sungguh sangat penting untuk skuad MU. Tapi gue nggak tahu kenapa di musim ini permainan dia sangat amat menurun. Walaupun dia memiliki musim yang kurang baik nih, tetapi gue sungguh sangat amat kaget dengan statistiknya dia. Dia menjadi pemain dengan defensive kontribusi terbanyak nih di Premier League. Dimana defensive kontribusi yang dimaksud itu ada tackle, ada interception, ada blocks, dan juga dari recovery. Pemain selanjutnya itu ada Eden Heaven. Dia memainkan 17 games dengan menyumbang 1 assist. Sebenarnya ya di musim kemarin gue ngerasa Eden Heaven tuh deserve untuk bermain lebih banyak. Especially nih ketika memang Martinez tuh cedera gitu. Karena gue rasa gini, sebagai seorang CB nih di Manchester United yang bisa melakukan progressive pass, yang bisa melakukan line breaking pass, itu bisa dibilang cuma 2.
yaitu Martinez dan Eden Hazard. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika Martinez kemarin cedera, gue nggak ngelihat Eden Hazard ini banyak dimainkan gitu loh. Tetapi 17 games untuk pemain muda yang dimana dia memang opsinya itu adalah pelengkap atau menjaga kedalaman squad, ya menurut gue 17 games not bad untuk seorang Eden Hazard. Dan gue yakin banget dengan atribut yang dia punya, ketenangan yang dia punya di usia dia yang semuda ini, di musim depan nih dia bisa menjadi pemain yang lebih sering main dan lebih konsisten. Pemain selanjutnya itu adalah Leny Yoro. Dia sebenarnya memainkan games jauh lebih banyak dari Eden Hazard. Dia memainkan sebanyak 32 games di musim kemarin. Tetapi bisa dibilang musim sebelumnya dia memiliki musim yang lebih baik dibandingkan musim 2025-2026. Gue nggak tahu kenapa, tetapi gue ngerasanya kalau ngelihat dia bermain, dia seperti kehilangan kecepatan. Ada beberapa pertandingan yang salah satunya tuh pertandingan versus Aston Villa, di mana gue ngerasa kehilangan kecepatan saat harus adu sprint ataupun saat harus nutup ruang. Tapi nih, gue ngelihat Leny Yoro dan Eden Hazard ini sebagai pemain yang bisa menjadi tumpuan gitu loh di 3-4 musim ke depan. Jadi gue harapkan Leny Yoro ini menjadi pemain yang bisa berkembang di bawah asuhan Michael Carrick di musim depan. Pemain selanjutnya yang pengen gue bahas itu ada De Ligt dan juga ada Martinez. De Ligt dengan 13 games, Martinez dengan 18 games. Sungguh sayang sekali karena mereka berdua sering banget cedera. De Ligt bener-bener cedera selama setengah musim nih. Dari bulan Desember ya, seingat gue dia cedera sampai sekarang. Dan pemain terakhir yang mau gue bahas itu adalah Altay Bayindir. Altay Bayindir hanya memainkan 6 games awal nih sebelum Sandy Lemons debut. Dan setelah Sandy Lemons debut, ya kita bisa lihat bahwa tidak ada tempat lagi untuk Altay Bayindir. Karena menurut gue sebagai pemain cadangan pun Altay Bayindir tuh tidak memiliki fundamental yang good enough lah. Jadi nih gue harapkan untuk musim depan Altay Bayindir dijual dan mungkin MU bisa convince atau membawa kembali Radek Vitek nih untuk menjadi saingan dari Sandy Lemons. Yang mungkin Sandy Lemons bisa bermain di Champions League dan juga Premier League, dan Radek Vitek bisa bermain untuk FA Cup dan juga Carabao. Kesimpulannya nih untuk video ini, Manchester United memiliki season yang menurut gue sangat amat luar biasa. Tentunya kita tidak boleh menutup mata Ruben Amorim memiliki andil dari kebangkitan MU nih, especially soal meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan fisikalitas, dan menjual pemain-pemain yang memang tidak 100% ingin bermain untuk Manchester United. Dan di musim ini nih, Manchester United menjadi pemain dengan shots on target terbanyak sebesar 5,7 di atas City dan juga di atas Arsenal. Carrick juga menjadi pelatih pengganti yang sangat amat luar biasa. Dia mampu untuk membuat MU berada di posisi 3 dan lolos UCL. Dia mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain yang dia latih. Bruno, Casemiro, dan Maguire juga memiliki season yang sangat amat luar biasa, konsisten dan sangat solid. MU ini juga jadi tim dengan gol per pertandingan paling banyak di bawah City dan Arsenal. Jadi MU itu nomor 3 di Premier League. Dan di musim ini nih, MU tiba-tiba menjadi tim yang sangat menyeramkan ketika mendapat bola-bola mati. MU berhasil ngegolin 19 gol dari set piece nih. Itu membuat MU berada di bawah Arsenal dengan 23 gol. Melihat perkembangan MU nih, di mana MU musim lalu di peringkat 15, lalu di tangan Amorim di peringkat 6, dan di tangan Carrick di peringkat 3 dan juga lolos UCL, menurut gua nih ya, ini tidak terlepas dari pembelian yang sesuai target dan juga penunjukan Michael Carrick yang memang sesuai kebutuhan MU. Ini adalah waktu di mana manajemen melakukan tugas mereka. Mereka harus membeli pemain-pemain yang memang dibutuhkan dan diinginkan sama Michael Carrick. Nah nih, di musim lalu MU sudah menggelontorkan dana 225 juta untuk mendatangkan Matheus Cunha, Mbeumo, Sesko, dan juga Sandy Lemons. Dan di musim ini nih, MU mendapatkan hadiah 191,5 juta pound sterling dari berhasil berada di posisi 3 di IPL. Dan 191,5 juta pound sterling ini belum termasuk dari bonus sponsor karena masuk UCL, belum termasuk dari penjualan pemain, dan belum termasuk dari budget khusus yang memang digelontorkan sama Ineos nih untuk membeli pemain. Jadi mengingat musim depan akan bermain di 4 kompetisi, MU harus banget menjaga kedalaman squad dan menambah opsi pemainnya. Tentunya nih di musim panas ini dengan kepergian Casemiro dan akan dijualnya Ugarte, itu meninggalkan Kobbie Mainoo sendirian sebagai pemain tengah. Jadi menurut gue rebuild
midfielder itu harus dilakukan. 3 pemain wajib didatangkan nih untuk sektor tengah, di mana 1 CM, 1 DMF, dan 1 pemain yang versatile, di mana dia bisa bermain sebagai nomor 6, nomor 8, dan juga nomor 10. Selain sektor tengah nih, prioritas selanjutnya mungkin bisa mendatangkan 1 striker nih untuk merotasi sama Benjamin Sesko, dan juga 1 left winger yang mungkin bisa kasih opsi bermain lebih berbeda dari Patrick Dorgu dan juga dari Matheus Cunha. Dan kalau misalkan MU memang masih ada budget lebih, syukur-syukur MU bisa nambah 1 pemain untuk posisi right back dan juga 1 pemain untuk posisi left back. Ya menurut gue sih, ini belum terlalu prioritas. Ini masih bisa ditunda sampai musim dingin berikutnya atau musim panas musim depan. Di posisi right back itu masih ada Mazraoui dan juga masih ada Diogo Dalot. Dan kalau di posisi left back nih masih ada Patrick Dorgu, masih ada Luke Shaw, dan MU masih ada opsi untuk membawa pulang Harry Amos dan juga Diogo Leon. Untuk sisi kiper tadi gue udah mention di atas, gue menginginkan Bayindir untuk dijual. Dan untuk kiper ketiga kita masih memiliki Tom Heaton. Dan untuk posisi kiper kedua nih atau pelapis dari Sean Elements atau kompetitor dari Sean Elements, gue mengharapkan Radek Vitek dibawa pulang dan mungkin bisa convince dia untuk stay di MU dan memberikan jatah FA dan juga Carabao. Gue tentunya udah bahas nih siapa pemain tengah yang MU sepertinya harus beli atau my ideal midfielder lah. Kalian bisa lihat di video pertama gue yang ini. Tetapi juga kalau misalkan kalian mau follow gue di TikTok juga kalian bisa follow gue di TikTok. So thank you so much for watching guys. Memang musim berakhir tetapi gue akan lebih sering upload nih di YouTube untuk ngebahas pemain-pemain yang memang diincar sama MU atau pemain-pemain yang gue rasa bisa meningkatkan kualitas squad MU di musim depan. Jadi kalian jangan lupa subscribe and thank you.